Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore menjelang berbuka ini kita masih diberi kesehatan, kelapangan, dan kemudahan. Selawat berinsalam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman, pada hari ini saya akan membawakan tausiah sebelum berbuka berkaitan dengan napas puasa ialah menunaikan zakat. Perlu kita ketahui bahwa perintah membayar zakat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 33 kali berbarengan dengan perintah menunaikan ibadah sholat. Sedangkan perintah membayar zakat yang tidak selaras dengan perintah menunaikan sholat itu ada disebutkan 40 kali. Yang katanya itu disesuaikan dengan infak, zakat, dan sedekah. Paling kurang para ulama tafsir menyebutkan bahwa kata-kata zakat di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 70 kali. Oleh sebab itu para ulama fikih membagi jenis zakat yang harus dikeluarkan itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Sedangkan Kanun Aceh menyebutkan bahwa jenis zakat yang harus dikeluarkan itu ada tiga: zakat fitrah, zakat harta, dan zakat profesi. Berkaitan dengan zakat fitrah, para ulama fikih telah berbeda pendapat berkaitan dengan jenis makanan yang harus dibayarkan. Makanan tersebut apakah bisa ditukar dengan nilai uang atau tidak. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara beberapa hari yang lalu telah memutuskan bahwa zakat fitrah untuk Kabupaten Aceh Tenggara itu yang paling tertinggi adalah 33.000 dengan ukuran beras 2,8 kilogram. Sedangkan paling tingkat yang sedang yaitu 30.000 rupiah. Yang pada tingkat yang cukup adalah 28.000 rupiah. Pada tingkat yang cukup adalah 26.000 rupiah. Jadi apabila masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara ingin membayarnya dengan nilai uang, dipersilahkan dengan tiga tingkatan tersebut. Dan apabila masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara menginginkan untuk membayar dengan beras atau makanan pokok, dipersilahkan sesuai dengan ukuran 2,8 kg beras.
Kemudian selain zakat fitrah, sebagaimana telah disebutkan tadi, ada juga zakat harta yang harus kita keluarkan. Perlu kita sadari bahwa zakat harta ini bagaimanapun disimpan, harta benda kita adalah milik Allah. Yang zakatnya itu harus kita keluarkan. Jika kita terbiasa membayar zakat 1 tahun dihitung dari bulan Ramadan, maka kita bulan Ramadan ini harus membayar zakat harta kita. Yang bisa kita sebutkan yang pertama, jika harta benda kita itu emas, perak, logam mulia, dan uang yang telah mencapai nisabnya itu 94 kilogram, 94 gram, yang disimpan selama 1 tahun dari bulan Ramadan kemarin ke bulan Ramadan sekarang, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5% per tahun. Pembayaran zakat ini nisab 94 gram itu kalau diuangkan kira-kira sekitar 50 juta rupiah. Kalau dalam pada tahun itu kurang dari 50 juta tersebut atau 94 gram itu, maka kewajiban membayar zakat untuk tahun ini tidak dikenakan kepada yang memiliki harta tersebut. Yang kedua, harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nisabnya 94 gram emas per tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah keuntungan. Jadi hitungan nisabnya itu adalah 94 gram emas itu adalah modal yang dimiliki oleh pedagang atau usaha yang lain. Sedangkan yang dikeluarkan zakatnya adalah dari keuntungan usaha tersebut, yaitu 2,5%. Selanjutnya hasil pertanian. Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang budiman, pada saat sekarang ini Kabupaten Aceh Tenggara sedang mengalami panen raya, yaitu berupa padi. Jangan sampai apabila kita setelah panen dan cukup untuk membayar zakat, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya dengan catatan sebagai berikut. Hasil pertanian, perkebunan yang telah mencapai nisab 5 wasak atau 6 kunca padi atau 1.200 kg padi, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Untuk setiap panen yang diperoleh secara intensif, yang diolah secara intensif. Jadi kalau umpamanya pertanian kita itu diolah secara intensif, memakai pupuk, memakai tenaga ahli, maka kewajiban zakatnya itu adalah 5%. Sedangkan apabila hasil pertanian itu yang dikelola secara tradisional, maka zakat yang diwajibkan kepada dia adalah 10%. Selanjutnya yang keempat, hewan ternak, kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor per tahun. Sedangkan hewan ternak, sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 30 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor per tahun. Kemudian pendapatan dan jasa yang telah mencapai nisab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan perlu digarisbawahi bahwa pembayaran zakat pendapatan jasa dapat dicicil setiap bulan, setiap diterima. Ini biasa kita lakukan ketika seseorang itu sebagai PNS, maka
walaupun gajinya itu diperhitungkan per tahun itu sejumlah 94 gram emas atau melebihi 50 juta rupiah, namun demikian pembayarannya tetap diperhitungkan dalam setiap bulannya. Perusahaan wajib membayar zakatnya adalah 2,5% dari keuntungan setahun. Apabila modal perusahaan tersebut setara dengan harga 94 gram emas murni atau lebih. Jadi nisab yang dihitung berdasarkan modal yang ditanam dan diputar, sedang harta yang wajib dizakat hanyalah laba yang tidak termasuk modalnya. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang dia memang pedagang atau pengusaha. Perhitungan zakat perdagangan itu dari modal apakah dia sampai 94 gram. Tetapi pengeluaran daripada zakatnya itu dihitung dari keuntungan yang dia dapat, yaitu sebesar 2,5%. Perlu kita cermati bersama bahwa zakat ini wajib dibayarkan pada setiap akhir tahun. Namun kebiasaan kita di Kabupaten Aceh Tenggara ini, ketika kita mengeluarkan zakat, kita barengi zakat fitrah kita itu dengan zakat harta. Terlepas dari apa umpamanya zakat penghasilan, karena zakat penghasilan itu setiap bulan udah dipotong oleh pemerintah setempat. Jadi para pemirsa yang budiman, apabila kita ingin mendapatkan berkah Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, maka perlu kita camkan sekali lagi bahwa napas Ramadan adalah ketika kita mengeluarkan harta kita itu untuk membayar zakat pada setiap akhir tahun dan zakat fitrah pada akhir Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala